itu Taihu Like ini Sunway untuk cuaca, untuk penelitian apa namanya badai. Sierra Summit US, Jepang, ya gitulah. Negara-negara yang gitu-gitu aja, yang maju-maju lah. Oke, kembali ke sini. Itu superkomputer ya. Nah, kita berlanjut ke level yang agak lebih bawah dari dia, itu mainframe. Kok kayak superkomputer? Ya, memang superkomputer itu bisa saja terdiri dari mainframe yang disatukan gitu. Jadi rak-rak seperti ini akan banyak sekali dan disatukan menjadi superkomputer. Nah, kita anggap saja mainframe itu satu node dari superkomputer ya. Nah, ini udah kalau ini sih perusahaan besar tuh bisa make, bisa punya. Tapi yang besar ya. Jadi mereka itu biasanya untuk sensus, untuk statistik industri dan konsumen, ERP ya, Enterprise Resource Planning, maskapai penerbangan, sama transaction processing yang skalanya besar. Mungkin perbankan, seperti itu, atau perusahaan yang internasional banget. Ya. Dia miliaran instruksi per detik tentunya di bawah superkomputer, dan dia sering digunakan sebagai server juga untuk perusahaan besar itu. Ya, jadi dia lebih kecil. Nah, di bawah itu ada workstation namanya. Nah, workstation ini udah kayak desktop PC sih sebenarnya. Dia udah bisa ditaruh di meja, nggak perlu rak lagi. Nah, tapi dia definisinya dulu deh. Dia komputer khusus yang digunakan untuk aplikasi teknis atau ilmiah, matematika, dan aplikasi profesional lainnya. Dia didesain untuk digunakan satu orang ya, karena kan dia desktop jatuhnya tuh ya, dan terhubung ke jaringan juga. Nah, yang paling menarik di sini adalah dia terkenal karena kemampuan grafisnya saat itu. Untuk pembuatan film itu pakai workstation. Film-film di bawah ini itu dirancang pakai workstation. Avatar, Harry Potter, Iron Man, Lord of the Rings itu pakai workstation waktu pembuatannya. Ya, workstation ini biasanya di dalamnya ada dua, nggak cuma satu prosesornya, biasanya ada dua gitu. Jadi di dalam motherboardnya itu ada dua prosesor, RAM-nya itu bisa lebih banyak lagi. Intinya eh, speknya di atas eh, komputer desktop biasa lah. Ya, kan ini dari skala udah jelas ya. Superkomputer, mainframe, workstation. Nah, jadi kemampuannya juga tinggi untuk kelas yang desktop. Ya, memang digunakannya khusus. Dan ini mahal. Nggak kayak kita rakit PC cuma 3-4 juta, enggak. Nah, masuk ke mikrokomputer. Kalau tadi tiga mungkin kita nggak pernah pakai ya. Atau kalau ada yang pernah, mantap gitu. Nah, kita masuk ke mikrokomputer. Biasa kita sebut PC, komputer desktop, atau apalah. Nah, itu bisa diletakkan di samping meja, di atas meja, atau bisa dibawa-bawa. Ingat, mikrokomputer bukan komputer desktop. Definisinya bukan ke komputer desktop ya, tapi ke laptop atau notebook juga. Karena ini skala komputasinya mikro, dan yang menggunakan skala komputasi mikro itu yang seperti itu, desktop, laptop, dan lain-lain. Yang gunain tentu individu kayak kita ini maupun bisnis. Nah, mikrokomputer ini bisa standalone ya, bisa standalone, nggak terhubung kemana-mana, bisa berdiri sendiri, bisa dioperasikan. Ada juga yang bisa terhubung dengan jaringan. Ya, pastinya terhubung ke jaringan semua lah ya, sekarang hampir semuanya. Kayak kita ini pasti kan online semua. Nah, pakai apa? Pakai LAN biasanya. Dia menghubungkan kelompok PC desktop dan perangkat lain kayak printer gitu, atau banyak lah pokoknya sekarang mah. Nah, ada beberapa mikrokomputer juga cukup kuat untuk digunakan sebagai workstation.
Jadi mungkin kita bisa pakai eh, prosesor yang tertinggi gitu, misalnya kayak kalau Intel tuh yang apa ya? Core i yang ekstrim gitu, yang core-nya banyak. Terus kalau AMD kita bisa pakai Threadripper gitu yang banyak sekali yang di bawah Ryzen, di atas Ryzen ya, yang core-nya bisa sampai 32 core, 64 thread gitu. Nah, itu bisa aja itu ngalahin workstation daya komputasinya. Ditambah lagi VGA yang bukan main tingginya, nggak pakai GeForce ya, tapi pakai Quadro gitu. Atau kalau AMD nggak pakai Radeon, tapi pakainya FirePro itu misalnya. Nah, bisa aja seperti itu. Nah, jenis-jenis mikrokomputer yang seperti kita pakai selama ini, PC desktop, PC tower. Nah, kenapa tower? Nanti ada penjelasannya. Ada notebook juga, laptop, netbook nama netbook beda ya. Nah, tablet, perangkat mobile kita kayak smartphone ini dan lain-lain. Itu yang masuk skala daya komputasi mikrokomputer. Ya. Nah, inilah desktop PC, the real desktop PC. Ini gaya sebenarnya dari sebuah desktop PC, gaya aslinya mikrokomputer. Jadi CPU-nya ada di bawah monitor, seperti itu. Ya, mungkin kalau kalau lahirnya masih tahun 80-an sih nggak ngerasain yang model seperti ini. Masih ada slot disketnya gitu. Tapi kayaknya sebagian besar dari Anda-Anda ini tidak. Nah, jadi eh, casing utamanya housingnya itu ada di atas meja, udah jelas di atas meja ya karena diletakkan monitor gitu di atasnya. Oh, kalau yang zaman dulu bukan layar LCD gitu, tapi monitor CRT malah ditaruh di atas casing tuh, bayangkan seberat itu. Tapi emang casingnya nggak reot sih. Sekarang kan karena kebanyakan tower jadi ditaruhnya di samping. Tapi kalau untuk ini harus yang kuat juga. Nah, setupnya seperti ini. Ini desktop PC dengan gaya aslinya zaman dulu seperti ini. Nah, kenapa? Nah, ada lagi tower PC, mikrokomputer yang casingnya diposisikan secara vertikal seperti ini. Sering ditaruh di samping meja atau di lantai sehingga area di depan kita itu bisa lebih kosong, cuma monitor aja. Nah, kenapa tower? Ya karena itu, karena dia seperti menara gitu istilahnya. Makanya kalau kita mau beli casing, itu pembagiannya ada full tower, mid tower, ya kan? Ada ada mini ITX itu yang kecil sekali. Jadi pembagiannya dari situ. Makanya disebut tower. Tapi istilah tower PC nggak terlalu populer ya. Tetap ini disebutnya sebagai desktop PC, tapi yang sudah berubah bentuk. Gitu aja. Di gambar ini kebetulan uh, beberapa gambar ini dan berikutnya itu komponen PC saya sendiri. Jadi saya nggak ngambil dari internet ya. Kalau ini memang desktop PC saya, tapi sebelum saya ganti monitor. Gitu. Bukan pamer ya, biasa aja ini mah. Nah, ada lagi AIO ya, all in one PC. Nggak ada lagi tuh CPU yang terpisah. Ya, ada di belakang layar, ada menyatu dengan monitor. Kebanyakan seperti itu. Ada webcamnya juga kalau zaman sekarang. Jadi sudah all in one. Jadi monitor itu di belakangnya sudah berikut dengan CPU. Kita tinggal colok keyboard sama mouse aja. Internet pun mungkin juga langsung pakai WiFi aja. Jadi lebih ringkas. Ada yang pernah pakai ini? Saya pengen sih, cuma entah kenapa masih suka desktop PC yang tower-tower gede gitu. Banyak sih sekarang yang seperti ini, terutama untuk kantor yang eh, mungkin space-nya nggak terlalu besar. Nah, ini kan ringkas sekali nih. Listrik tinggal pakai adaptor aja. Ya. Ada juga mini PC, barebone PC, ini yang sebelah kanan ini. Ukurannya sebesar telapak tangan.
Kalau Intel tuh ada Intel NUC namanya. Saya pernah pakai dan cukup menyenangkan. Emang kecil kan sih, cuma sekotak kecil itu udah include semuanya gitu. Udah include ya udah ada prosesor, RAM gitu, VGA walaupun internal ya. Pokoknya udah komputer hanya sekecil itu gitu. Itu menyenangkan sekali. Bisa ditempel di belakang monitor lagi kalau monitornya support VESA mounting gitu. Tinggal di murah aja 4 biji itu. Kecil. Ada yang pernah pakai kah? Intel Note? Atau ada yang nggak tahu kok ada beginian ya? Ini udah lama loh. Ah, lebih kecil dari Nook lagi ada. Saya contohinnya Intel lagi ya. Intel Compute Stick ukurannya hanya segitu. Itu ujungnya adalah kabel, bukan kabel, itu port HDMI. Jadi langsung dicolok ke port HDMI di belakang monitor atau TV. Gitu. Itu udah komputer loh, komputer seukuran itu seberapa ya segitu. Seukuran remote, tapi remote juga bukan remote yang gede gitu, remote yang kecil. Nah, dulu saya mau beli ini cuma enggak lah, udah punya yang barebone ini yang sebelah kanan. Untuk apa gitu, walaupun ujung-ujungnya dijual lagi. Nah, semakin mengecil saja gitu. Cuma ya memang daya komputasinya nggak bisa dipungkiri ya, akan lebih rendah juga. Karena kan semakin kecil perangkat, eh, semakin kecil juga daya yang digunakan gitu. Karena kalau tinggi dayanya, nanti panas dia. Sedangkan ruang space untuk ininya, untuk prosesornya kan tidak begitu besar, semakin kecil. Ya, ada yang pernah pakai? Hebat kalau gitu. Oh, nanya Nah, Pak, ya. untuk mini komputernya kayak gitu, antisipasi panasnya ke bagaimana ya Pak ya? Dan berapa Ini lama mereka dia umurnya gitu? sebenarnya eh, mereka ini ada kipasnya semua. Ya, paling tidak kan komputer itu punya pendingin yang namanya kipas ya, nggak passive cooling. Nah, cuma orang yang beli perangkat seperti ini biasanya tidak menggunakannya untuk yang berat-berat sekali gitu. Nggak di-push to the limit gitu untuk ngerender dan lain-lain, nggak mungkin. Karena nggak mungkin juga dilakukan ngerender gitu di sini. Bisa, tapi pasti lama karena daya komputasinya lebih rendah. Jadi sebenarnya ketika produsen mendesain sebuah perangkat, itu sudah dipikirkan matang-matang sistem pendinginannya. Jadi ketika push di limit kan di 100% terus misalnya kinerjanya, harusnya sih aman-aman saja. Tapi yang namanya di push terus di 100% ya pasti akan berimbas pada umur komponennya. Jadi yang mungkin biasa bisa berapa tahun, 5 tahun gitu misalnya make. Ini komputer saya aja udah dari 2014. Itu masih aman-aman aja sampai sekarang. Apalagi yang kalau yang di push ke limit doang ya mungkin umurnya akan berkurang. Tapi apalagi kalau yang di overclock gitu, overclock terus menerus, wah itu udah makin pendek lagi deh umurnya. Itu sih biasanya kalau masalah untuk pendinginannya dan lain-lain itu emang sudah dipikirin oleh produsennya matang-matang, udah didesain. Oke? Okay? Oh ya baik, terima kasih Pak. Yuk. Nah, kita beralih ke notebook ya. Di sini ada yang punya desktop, ada banyak juga nggak? Dan itu digunakan sehari-hari nggak? Maksudnya gimana, Pak? Ada yang pakai komputer desktop nggak? Yang kayak tower PC gitu ya, desktop All PC. in one, Pak. Oh, pakai all in one. Ya. Iya. Di rumah loh ya, Portable, Pak, laptop. laptop. Oke, emang seputaran itu aja sih. Tapi kalau kebanyakan sih laptop ya, kalau yang nggak mau Saya ada tower, Pak. Yang tower. Tower. Ya. Speknya gimana? Pakai apa prosesornya? Core i5, Pak. Core i5 generasi? Keempat. Saya juga generasi 4 nih. Iya. Tapi saya Core i7-nya 4790. Saya juga Pak pakai komputer gaming. Kalau mau main 5.000 2 jam. 5.000 2 jam. Di warnet soalnya. Oh, maksudnya di warnet.
Yang pribadi loh, yang saya ini kan. Saya pakai Raspberry Pi, Pak. Warnet. Maaf Pak, maaf Pak. Nggak apa-apa. Kalau di tower itu nggak Intermezzo. bisa dipasang VGA ya, Pak? Bisa dong. Kenapa Oh, enggak? bisa. Tapi yang kecil itu ya. Enggak juga sih. Tower kan yang gede kan di sebelah. Entah itu full tower, mid tower, itu kan udah bisa sampai VGA yang spek dewa, yang 3090 pun udah bisa masuk VGA-nya. Nggak masalah. Nah, lanjut ke notebook ya. Notebook dan netbook. Nah, notebook kadang-kadang kita nyebutnya laptop juga ya. Laptop itu sebutan zaman dulu ya. Kalau sekarang notebook, ada ultrabook lah, ada netbook lah, makanya dipisah-pisah seperti itu. Tergantung ukuran dan penggunaannya. Jadi notebook atau laptop yang zaman dulu itu komputer portable dengan monitor internal, keyboard, touchpad, media penyimpanan, udah include di sana semua dalam bentuk yang lebih kecil, lebih ringkas. Sama aja kayak komputer desktop sebenarnya, tapi dalam ukuran yang lebih ringkas aja. Ya, gitu. Nah, biasanya kalau notebook ini layarnya kisaran, kalau disebut notebook ya, itu kisaran 13 sampai 18 inci. Ya. Nah, ada lagi netbook. Ada yang pernah pakai netbook? Nah, itu notebook ukuran kecil. Ya. Daya komputasinya rendah, karena dia dirancang untuk ngejalanin yang ringan-ringan aja, kayak itu tuh, browsing. Browsing juga tabnya jangan banyak-banyak ya, kalau di netbook kelenger dia nanti. Nah, untuk ngirim-ngirim email, untuk word processingnya, ngolah-ngolah kata, ngetik-ngetik gitu. Untuk daya komputasi yang ringan-ringan aja. Daya komputasinya rendah, jadi penggunaannya yang ringan-ringan aja. Nah, yang disebut netbook itu kisaran 7 sampai 12 inci. Walaupun ini ada beririsan ya, kalau untuk ukuran layar seperti ini ada beririsan. Ada yang 11,6 tapi dia masih nyebut dirinya notebook karena speknya tinggi. Nah, tapi kalau netbook ini nggak ada tuh ceritanya speknya tinggi, karena biasanya pakai Intel Atom lah, pokoknya di bawah. Intel Atom kan paling bawah tuh, kan dari Intel Core, Intel Pentium, Intel Celeron, Intel Atom. Nah, itu yang udah paling rendah gitu. Emang nggak nyaman sih. Dulu saya pernah nyobain netbook punya orang. Nah, itu emang untuk kebutuhan saya yang lebih tinggi itu kurang memadai. Kalau ada yang pernah punya, pasti udah diganti. Ya itu pada Punya zamannya Pak pakai Acer. Acer apa ya? Netbook. ROG. Itu gaming notebook dong. Acer ROG lah, di situnya aja udah ngaco ya. Kalau Acer ROG berarti Asus Swift ya. Asus Predator. Acer dong itu. Pak, dipakai Masih dipakai nggak sampai sekarang? Nyaman nggak? enggak Kalau browsing, di nggak. museumin Pak. Nah, iya. Pada zamannya mungkin, enak nih komputer kecil banget, laptop kecil banget. Buat dibawa kemana-mana enak kan. Tapi ketika dapat pekerjaan yang lebih berat, misalnya browsing di atas 5 tab aja, biasanya udah ngos-ngosan itu ke netbook. Ya, karena memang secara spesifikasi pasti di bawah notebook, tidak memakai prosesor yang seperti notebook pakai gitu. Itu cara mending, banyak yang masih pakai Atom. Nah, ada lagi ultrabook. Ada lagi nih ultrabook. Ultrabook itu sama kayak notebook juga, tapi dia lebih ringan, lebih tipis dari notebook biasa dan spesifikasi hardware-nya tinggi. Dulu disebutnya ultrabook karena ini ada batasan requirement-nya waktu itu. Jadi segala notebook yang lebih tipis dari 20 mm atau 2 cm ya,
dan lebih ringan dari 1,5 kilo. Seingat saya itu lebih ringan dari 1,5 kilo dan pokoknya tipis, ringan, speknya tinggi. Nah itu masuk kategori ultrabook. Tapi sekarang udah nggak begitu populer sih sebenarnya. Udah digantikan sama AMD ada yang gedean nggak ya? Intel Evo. Intel Evo jadi laptop atau komputer-komputer notebook yang punya sertifikasi Intel Evo. Nah itu lebih mantep lagi tuh kalau zaman sekarang. Minimal dia Intel Evo tuh ya Core i5 generasi ke-11 sekarang ini. Terus beratnya di bawah 1,3 nggak masalah. Ketebalannya di bawah 1,8 itu harus seperti itu. Bangun dari sleep ke standby itu harus 1 detik, segala macamnya lah pokoknya spek-spek yang tinggi. Tapi lebih ke arah marketing gimmick ya, soalnya Intel mulu nih yang bikin jargon-jargon seperti ini. Tapi memang terbukti speknya tinggi sekali dan bagus sekali gitu. Dan desainnya premium. Dan jangan harap harganya di bawah 10 juta. Pasti harganya satu motor Vario ya, Pak. Waktu itu saya punya Ultrabook apa ya namanya? HP Envy 13 itu layarnya 13,3 inci, tebelnya cuma 1,3 cm, bodinya full magnesium alloy, bukan aluminium ya, di atasnya lagi magnesium alloy. Itu waktu beli 15 juta waktu itu, 2015. Buset, gaji karyawan 5 bulan, Pak. Ya, tapi menyenangkan sih, worth it lah. Ada biometriknya, Ada pasti. ya. Baterai tahan lama gitu, Pak. Iya, eh, untuk login ke Windows-nya cukup pakai muka aja kan. Ada iris scanner-nya atau infrared kamera di situ. Kalau lihat speknya. Kalau Saya nggak tahu ThinkPad sih. Apa? ThinkPad gimana, Pak? ThinkPad Kenapa emang ThinkPad? itu kan banyak banget yang komplain tuh, speknya tinggi tapi ada masalah ini, ada masalah itu, padahal speknya udah tinggi, Oh, kurang tahu harganya deh kalau murah. masalah itu. Dulu apa sekarang? Kalau dulu kan itu kebanyakan untuk kalangan kantoran ya, yang ada trackpad kecilnya warna merah kan di keyboard. Iya betul, Pak. Entahlah ya, kalau pada zamannya, soalnya saya nggak terlalu melirik ThinkPad waktu itu karena desainnya yang agak-agak bulky gitu kantoran. Kalau masalah problem-problem seperti itu ya mungkin ada kesalahan di software lah atau apalah. Toh ada service center ini kan. Ada Kita ADP ngomongin lah, spek yang ditawarkan saja. accidental damage protection-nya ada sih, jadi aman. Iya, iya betul-betul. Ada seperti itunya. Kalau untuk yang kalangan bisnis itu after sales-nya biasanya lebih bagus lagi. Nah, ada yang tuh in-one hybrid. Notebook-nya touchscreen, layarnya bisa dilepas dari keyboard. Ya, banyak juga kan sekarang seperti ini. Bukan tablet ya, ingat ya. Tapi dia bisa jadi tablet. Tapi jati dirinya bukan tablet murni. Dia laptop, tapi itu in-one, hybrid gitu. Ada juga yang convertible. Nah, SP3 bisa diputar penuh tuh, dimentoking 360 derajat. Emang nggak bisa dilepasin, tapi bisa diputar penuh gitu. Bisa dijadiin mode tablet. Saya mah ngeri itu kabel fleksibelnya. Ya. Rawan copot Pak itu mah. Copot sih mungkin enggak ya, tergantung engselnya. Tapi ringkih apa enggak kabel fleksibel yang menghubungkan dari motherboard ke monitornya, itu yang jadi pertanyaan. Tapi harusnya udah dipikirin sama produsen sih. Tega nggak sih buat buka laptop sebegitunya? Kalau saya sih enggak. Ngilu-ngilu. Ini dulu sayang-sayang kayak ngeri. Dah, itu convertible. Nah, sekarang tablet.
Itu udah ada tablet masa kini ya. Ada iPad sama Galaxy Tab di situ. Jadi komputer portable yang menggunakan layar sentuh untuk mengoperasikannya tanpa keyboard. Secara default dia tanpa keyboard. Meskipun kita bisa tambahin keyboard sendiri ya. Kita beli terpisah. Tapi sejatinya dia adalah tablet. Dan range ukurannya biasanya 7 sampai 10 inci. Ya. Nah, dia pernah menggoyangkan penjualan notebook dulu sama netbook. Dia sama smartphone ini pernah menggoyangkan notebook dan netbook. Netbook aja udah hilang sekarang kan. Udah hampir nggak ada. Ada tapi masih udah susah sekali ditemukannya. Oh, ini mah pegangan sehari-hari dong ya. Udah jelas. Siapa sih yang nggak megang smartphone sekarang? Atau mungkin ini kuliah aja pakai smartphone. Mungkin. Udah jelas fully integrated sama internet. Fiturnya banyak sekali. Nggak usah disebutin lah, itu banyak banget. Dan semakin dikembangkan. Terus-menerus dikembangkan. Baik dari sisi OS-nya maupun dari hardware-nya itu sendiri. Ada juga PDA, tapi ini zaman dulu ya. Tapi karena masuknya ke mikrokomputer dan perangkat genggam portable, ini harus dimasukkan karena ini cikal bakalnya smartphone juga. Sebagai organizer pribadi, ya dulu fiturnya mah minim lah, cuma buat email, fax. Orang kantoran biasanya punya PDA itu. Ya. Ada lagi e-reader, tapi nggak terlalu terkenal di Indonesia. Untuk fungsinya cuma untuk membaca e-book aja. Yang ngeluarin juga produsen yang dulu bermain di buku ya, ada Amazon, walaupun sekarang udah segede itu. Kan dulu dia aslinya main-main di buku, Barnes and Noble sama Kobo. Ya, fungsinya cuma buat baca e-book doang. Ya, ukurannya 6 sampai 10 inci, layarnya bukan layar kayak tablet ya, bukan. Dia layarnya pakai e-ink. Ya, electric ink yang hemat daya. Dia benar-benar dia cuma ribet sih kalau dijelasin. Dia rata-rata monokrom hitam putih dan dia dayanya nggak makan banyak kayak panel-panel TN, IPS, VA atau OLED. Makanya bisa dipakai berhari-hari. Cuma sayangnya nggak populer kalau di Indonesia. Produsennya kalau nggak salah Amazon deh, Pak. Iya, Amazon. Ya. Amazon, Barnes and Noble, Kobo. Ada lagi sih brand lain, cuma yang paling terkenal kan itu. Amazon tuh Kindle kan. Ada mereknya, Amazon Kindle. Kindle Fire ya. Kindle Fire tablet. Kalau Kindle doang, ini e-reader. Nah, kita masuk ke microcontroller. Microcontroller. Ya, jadi dia kadang disebut embedded computer yang udah tertanam. Dia mikroprosesor ukuran kecil yang dipasang di smart device ya, peralatan-peralatan pintar. Mau itu di bidang industri kayak otomotif kayak. Nah, yang kiri bawah pasti udah kenal banget ya buat yang masukin ngoprek. Ada Arduino di situ. Nah, contohnya kayak microcontroller ini bisa membuat microwave oven itu nyimpan data tentang berapa lama kentang dimasak dan pengaturan daya apa. Mungkin ada settingan khusus untuk misalnya mau masak kentang, nah itu udah tinggal klik aja dan microcontroller ini udah akan langsung memerintahkan ke microwave sebagaimana mestinya gitu, untuk masak kentang. Membantu menjalankan mesin kecil yang tertanam dalam peralatan rumah tangga. Banyak sih. Kulkas misalnya untuk pengaturan suhunya, rice cooker gitu untuk pengaturan kapan dia harus masuk ke mode warm setelah cook, itu kan semua pasti pakai sensor. Ada IC-IC-nya itu dalam PCB-nya. Untuk monitoring tekanan darah juga, sensor airbag mobil, kalau nabrak airbagnya keluar, pakai microcontroller. Sensor gas kimia untuk air, sensor getaran, giroskop, akselerometer dan lain-lain itu pakai microcontroller semua.
server ini tidak resmi dalam ukuran komputasi ya, tapi dibedakan sendiri. Saya ngikutin bukunya karena di sini adalah bukan tentang ukuran komputer, tapi cara tertentu komputer itu digunakan. Nah, server itu, atau kita bisa sebut network server, itu kan komputer yang inti ya, komputer pusat yang menyimpan kumpulan data, database, dan program untuk menghubungkan, menyediakan layanan ke PC, workstation, atau perangkat lainnya. Jadi dia yang serve itu, datanya, programnya, atau apa yang ada di bawah itu disebutnya klien. Makanya ada arsitektur client server ya, kalau di jaringan itu seperti itu. Nah, kalau di organisasi kecil, server itu bisa buat nyimpen file aja, pokoknya terpusat gitu, untuk ngeprint gitu kan, ngeprint dari jauh. Tapi kalau organisasi besar, isinya ya lebih besar lagi, lebih mantap lagi. Data keuangannya lah, penjualannya lah, informasi produknya lah ditaruh semua di server. Nggak harus di lokasi perusahaan itu kan, bisa ditaruh di tempat lain juga server itu. Oke, sampai situ paham ya? Udah oke ya? Nah, kita masuk ke understanding your computer. Ini jam. Oh, jamnya cepat banget ya. Saya ada 61 slide hari ini. Nah, kita cepat aja ya. Mungkin kita tahu menggunakan mobil, motor itu kayak gimana kan. Kita pakai, tahu kan. Tapi kalau pas mereka lagi mogok, tahu nggak mesti ngapain? Nah, ada orang yang paham, ada yang enggak. Begitu juga kalau kita lagi pakai komputer. Ini jadi orang-orang yang tahu pakai doang ya. Makanya bisa, tapi pas lagi ada masalah, bingung mau ngapain. Nah, pas pakai komputer, tiba-tiba crash itu, blue screen atau lain-lain gitu, hang, tahu nggak mesti ngapain. Jadi kita harus memahami betul cara kerja komputer. Ini kalau di komputer ya. Mobil kan sekarang udah rumit banget tuh. Kadang butuh mekanik profesional untuk menyelesaikan masalah yang kecil-kecil. Kalau komputer pribadi, apalagi yang dipakai sehari-hari, milik sendiri lagi, itu banyak yang bisa dikerjain sendiri, yang bisa di troubleshoot sendiri, bisa dipelajari juga. Jadi kita tuh bisa lebih efektif, efisien, sama bisa dipekerjakan. Jadi ilmu kita di komputer tuh ada. Kalau mau ngelamar kerja, kemampuan komputer biasanya ditulis kan, minimal bisa mengoperasikan Office dan lain-lain gitu. Itu wajib ada sekarang. Walaupun nggak semuanya ya, tapi sebagian besar itu pasti ada. Nah, untuk itu kita harus tahu betul cara kerja komputer. Ya. Nah, pengguna komputer ini harus paham 3 prinsip dasarnya. Yang pertama adalah data diubah jadi informasi. Ya. Nanti ada di belakang. Perangkat keras dan perangkat lunak, hardware dan software itu punya fungsi khususnya sendiri masing-masing. Nah, terus semua komputer itu melibatkan input, pemrosesan, penyimpanan, dan output, plus komunikasi juga, kalau misalnya online. Nah, kita masuk ke konsep yang pertama. Tujuan komputer adalah mengubah data menjadi informasi. Nah, data seperti yang kita tahu adalah fakta, angka, dan gambaran mentah yang akan diolah menjadi informasi. Tapi ini masih mentah ya, belum diolah. Nah, informasi itu adalah data yang telah diolah atau diubah untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Artinya, untuk kebutuhan tertentu lah, informasi bisa dibuat dari beberapa data yang sudah kita tarik dan kita proses gitu. Ya. Terus perbedaan hardware sama software ya udah jelas. Hardware itu kan semua mesin dan peralatan di dalam sistem komputer itu hardware. Hardware nggak akan berguna kalau nggak ada software-nya. Ya ibarat kita punya body tapi kita nggak punya nyawa gitu. Nah,
Nah, software sendiri itu adalah semua instruksi elektronik yang memberitahu komputer cara melakukan tugas dan mengatur si hardware itu. Jadi, supaya komputer nyala itu ya butuh dua, hardware dan software. Nggak mungkin salah satunya saja. Nah, terus the basic operation of a computer ya. Operasi dasar dari sebuah komputer ada ini. Ada input operation ya. Jadi segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Banyak jenis data yang bisa dimasukkan ya. Huruf, angka, simbol, bentuk, warna, suhu, suara, tekanan, atau apapun itu yang perlu diproses. Jadi pas kita ngetik kata atau angka di keyboard itu dianggap sebagai input. Atau kita memasukkan data apa gitu, foto ke dalam itu proses input. Kita ngetik apapun itu input. Ini konsep sistemnya. Konsep sistem itu ada 3, input, proses, output. Tapi kalau di dalam sistem komputer itu lebih kompleks lagi. Nggak hanya seperti itu, ada penyimpanannya juga. Nah, kita lanjut ke proses dulu. Kalau processing operation yang kedua ya. Jadi itu adalah pemrosesan itu sebagai manipulasi yang dilakukan komputer. Ya, dirubah tuh. Dia mengubah data menjadi informasi. Jadi kalau kita pengen nambahin 2 tambah 2 jadi 4, nah itu namanya pemrosesan yang dilakukan. Itu processing. Siapa yang processing kalau di komputer? Ya CPU. Dalam hal ini prosesor. Oke. Nah, ada juga storage operation ya. Ada 2, ada primary storage sama secondary storage. Apa tuh primary storage? Dia sirkuit komputer internal yang menyimpan datanya itu secara sementara. Cuma menyimpan data sementara, nunggu buat diproses. Dia bukan hard disk, bukan SSD dan lain-lain. Dia lebih ke arah RAM dan cache yang ada di prosesor. Di prosesor kan ada L1 cache, L2 cache, L3 cache. Nah, itu yang dijadikan tempat menyimpan data sementara yang menunggu untuk diproses. Gitu. Nah, tapi kalau secondary storage itu ngacunya ke tempat penyimpanan data yang permanen. Nah, barulah itu kayak SSD, HDD. Gitu. Ya, jadi itu bedanya. Primary itu untuk yang sementara, secondary itu untuk yang permanen. Lalu ada juga output operation. Ya, jadi itu ya segala sesuatu yang dihasilkan dari sistem komputer. Ya, hasil pemrosesan itu biasanya informasi. Informasi ya banyak jenisnya kan. Bisa itu berupa teks, bisa itu berupa gambar, bisa itu berupa video. Yang tampil di monitor lah, atau yang dicetak lewat printer lah, gitu. Ya, musik yang disalurkan lewat speaker lah, yang kita dengar. Nah, itu adalah hasil dari operasi outputnya ya. Nah, ditambah lagi communication operation. Jadi komputer saat ini udah jelas punya kemampuan komunikasi. Nah, dia bisa meningkatkan kemampuan komputer. Jadi kalau kita cuma stand alone aja kan, apa sih yang bisa dilakukan komputer secara stand alone? Paling cuma ngetik, bikin slide, dengerin lagu itu juga kalau lagunya offline, kayak gitu. Nonton film itu juga kalau filmnya udah ada datanya sebelumnya. Tapi dengan perangkat komunikasi bisa terhubung kemanapun, itu bisa di-extend lagi kemampuan komputer itu, baik secara kabel maupun nirkabel atau wireless ya. Mau pakai kabel mau enggak, komunikasi itu jadi bisa memungkinkan data di-input dari jauh, ya kan? Diproses di daerah lain, disimpan di beberapa lokasi berbeda, dan outputnya di tempat lain juga. Mantap nggak tuh zaman sekarang? Jadi mungkin kita kayak ngetik apa ya? Kita ngetik di Google Sheet gitu. Kita nginput kan, tapi disimpannya kan di tempat jauh. Paling nggak minimal servernya di Singapura lah gitu. Kita bisa nge-save juga, misalnya kita share kan, kita nge-share ke akun ini, orang ini ada di US, orang ini ada. Itu bisa disimpan juga di lokasi yang berbeda. Outputnya bisa ada di tempat lain, tapi bisa kita inputkan dan bisa kita lihat dari jauh. Asal ada komunikasinya. Ya, dalam hal ini adalah internet.
Nah, kalau ini gampang ya. Ini adalah komponen-komponen hardware yang ada, yang rata-rata sebenarnya ada di komputer desktop. Ingat, komponen-komponen ini juga ada di laptop, tapi dalam bentuk yang lebih kecil. Oke. Nah, jadi buat yang punya komputer desktop, ada input hardware di sini namanya perangkat untuk memasukkan data ke dalam komputer. Ya, setidaknya ada dua hal ya, keyboard dan mouse. Karena ada lagi yang model-model lainnya lah untuk input tuh. Ada trackpad lah, ada apalah. Nah, keyboard ini sepele tapi penting juga untuk dibahas kan. Ini pasti semua udah pakai komputer kan? Nggak mungkin belum pernah pakai komputer. Kalau belum pernah pakai komputer terus masuk kuliah di Fasilkom, nekat sekali. Ya, keyboard, perangkat input buat input huruf, angka, karakter lain. Nah, inputan kita itu dirubah jadi electric signal, sinyal listrik yang bisa dibaca oleh prosesor. Intinya kayak gitu. Ya, kalau mouse itu perangkat input yang pointing device ya, jadi buat nunjuk-nunjuk objek yang ditampilkan di layar komputer. Ya, makanya ada kursornya karena dia pointing. Secara dasar, walaupun hardware-nya bisa lebih beragam lagi, tapi inilah yang kebanyakan ada di dalam komputer desktop. Case tentunya ya, ada processing memory hardware inside system cabinet. Tentunya membutuhkan case ya, tempat bernaungnya prosesor, RAM, motherboard, power supply, dan perangkat penyimpanan lainnya semua ada di situ. Umumnya dalam bentuk tower ya, kalau yang tower PC atau yang desktop itu yang tadi di bawah monitor. Termasuk juga kipas atau pendingin lainnya untuk menjaga suhu komponen di dalam case. Ini PC saya sendiri. Daripada saya ngambil tempat lain dengan punya sendiri aja. Seperti itu ya. Kita ada pokoknya semua ada di situ. Tempat bernaungnya semua hardware selain monitor, speaker, keyboard, mouse ya, itu ada di dalam case. Kadang ada yang nyebut satu box ini adalah, satu tower ini adalah CPU, tapi ya itu bebas-bebas aja sih. Nah ini juga, ini prosesor saya sendiri, udah jadul sih. Nah, prosesor itu sepotong kecil silikon, ya. Bahkan bahan dasarnya silikon. Berisi jutaan bahkan miliaran mini electric circuit atau transistor yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan sebuah komputer. Oke, lihat hanya sekitar 4x4 cm prosesor itu, tapi di dalamnya sudah ada miliaran transistor karena proses fabrikasinya yang kecil. Nah, terdapat cache, itu tadi yang saya bilang, sebagai tempat penyimpanan sementara. Oke, dia sebagai cache itu sebagai primary storage juga dalam proses komputasi. Untuk penyimpanan sementara, instruksi atau data pemrosesan yang dilakukan oleh prosesor. Ya tentunya semakin cepat prosesor semakin mahal juga harganya. Harga nggak bohong lah ya. Nah, RAM, memori, ya primary storage juga selain cache yang ada di dalam prosesor tadi. Jadi temporer ya untuk menyimpan data dan informasi sebelum diproses dan setelah diproses. Untuk kemudian dikirimkan ke perangkat output atau ke secondary storage. Ya, dia nyimpan sementara. Jadi diproses oleh prosesor, dilempar ke RAM, ya, atau masuk dulu ke RAM, ke prosesor, ke RAM lagi, baru di output. Kalau gampangnya gitu, tapi kalau dijabarin kan akan rumit sekali. Ya, RAM untuk spek-speknya nanti aja pas pembahasan hardware. Ya, intinya ada ini. Nah, ada RAM di dalam desktop. Terus ada motherboard juga. Ya, circuit board atau papan sirkuit tempat prosesor dan memori dipasang, disambunginnya juga perangkat lain, keyboard, mouse, printer lewat port USB itu. Ada slot ekspansi juga kan. Ada M2, ada SATA untuk nyolokin storage, terus ada PCI Express untuk
nyolokin VGA, sound card walaupun nggak terlalu ini ya sound card sekarang, port untuk komunikasi, ada port Ethernet kan di situ. Pokoknya ini motherboard ini papan ibu, papan sirkuit utama lah ya. Tempat nyoloknya semua komponen yang digunakan untuk proses komputasi. Ya. Yang suka ngoprek pasti udah oh ya paham lah. Nah, storage hardware. Kalau di buku di SSD belum ada ya, tapi saya tambahin di sini. HDD, SSD, SSD, optical drive. Kalau RAM itu cuma sementara, temporary. Nah, kalau ini secondary ini permanen ya, kayak yang di awal tadi. Dia bisa menyimpan data selama yang kita inginkan. Kalau nggak rusak ya. HDD yang pertama yang populer sejak zaman dahulu. Ya, penyimpanan data elektronik yang menggunakan beberapa piringan disk, jadi ada beberapa disk itu. Dan sistem magnetis untuk menyimpan data. Jadi data-data itu disimpan secara magnetik. Ya. Entah itu jenis penyimpanan magnetiknya itu juga, cara penyimpanan magnetik juga ada beberapa, tapi nggak akan dibahas dalam di sini. Ada PMR lah, SMR lah, banyak. Satu piringan, satu platter itu bisa jadi 1 tera. Kalau sekarang kan udah gede-gede nih, satu piringan itu bisa untuk satu piringan 1 tera. Jadi kalau mau ada 6 tera, ada 6 piringannya gitu. Atau bahkan bisa lebih rapat lagi, density-nya lebih tinggi lagi. Memungkinkan saja sih. Karena perkembangan hard disk belum berhenti sih kalau saya lihat. Masih tersedia, sekarang makin meningkat malah kapasitasnya. Sudah satu hard disk biasa itu saya lihat ada yang sampai 18 terabyte. Harganya sekitar 10 juta. Cuma ya belum butuh sih sebanyak itu. Ya, nah kalau 2 di kanan itu HDD yang saya pakai saat ini 6 tera 6 tera. Satu primary, satu untuk backup. Nah, SSD penyimpanan juga, perangkat penyimpanan juga, tapi tanpa komponen bergerak. Kalau di hard disk kan bergerak kan komponennya, dia berputar, spindle kan, piringannya berputar dengan head baca tulisnya. Kalau SSD tidak, karena dia berbasis flash memory, jadi isinya hanya chip-chip memori aja di situ. Ya, nggak ada perangkat bergerak lagi dan ukurannya kecil sekali. Lihat aja itu jari, itu emang kecil banget kok. Itu lebarnya sekitar 2 cm, panjangnya mungkin sekitar 8 cm. Ya. Ini yang kekinian ya. Jadi sebagian besar laptop atau yang merakit PC pasti pakai ini. Karena bottleneck sekali kalau masih pakai HDD biasa. Ya, ada lagi optical drive, tapi mungkin nggak terlalu populer lagi sekarang ya. Dia untuk nulis ke media optik, baik itu CD, DVD atau Blu-ray, nah dia bisa nulis ke situ menggunakan laser. Saya masih ada sih, tapi udah nggak pernah dipakai lagi. Laptop-laptop pun juga jarang yang udah ada, yang masih ada optical drive ini, karena akan makan tempat dan bikin tebel laptopnya itu jadi lumayan. Makanya laptop-laptop tipis zaman sekarang itu udah nggak pernah ada lagi slot untuk optical drive. Nah, ada perangkat untuk output ya, output hardware. Ada video, sound card, monitor, speaker, printer. Jadi perangkat output ini adalah perangkat yang menerjemahkan informasi yang diproses oleh komputer ke dalam bentuk yang dapat dipahami oleh manusia, gambar, video, suara, atau hasil cetakan. Yang pertama adalah video card, kadang kita nyebutnya VGA ya, video graphic array. Jadi dia perangkat yang mengubah informasi dari prosesor menjadi sinyal gambar untuk dikirim dan ditampilkan ke monitor. Oke. Ada yang murah, ada yang mahal. Sekarang lagi mahal semua, sorry. VGA.
Kalau di desktop PC gede-gede, tapi kalau di laptop kan kecil lah kalau untuk laptop. Dan modelnya nggak seperti ini. Ada lagi sound card. Tapi sekarang udah nggak populer sih. Jadi dia perangkat yang memproses sinyal suara untuk akhirnya dikeluarkan melalui speaker. Jadi dia memproses sinyal suara ya. Biasanya sekarang sudah terintegrasi semuanya di motherboard seperti yang gambar kanan. Jadi sound card-nya yang tadinya dedicated nih sebelah kiri, kalau mau yang fungsinya lebih banyak, kualitasnya lebih tinggi, nah itu sebenarnya di motherboard juga udah ada di bagian tertentu. Kalangan entusias doang sih yang biasanya punya sound card dulu, yang bisa dibilang apa ya, telinga emas gitu kan, maunya dengerin yang bagus-bagus. Jadi sound card-nya bagus, sumber musiknya bagus juga, formatnya, terus speakernya juga yang mahal gitu, atau headphone yang mahal. Tapi makin kesini sound card udah nggak terlalu populer, soalnya udah integrated semuanya di motherboard dan itu bagus-bagus. Nah, monitor ya perangkat yang menghasilkan tampilan. Jadi dia dapat sinyal gambar dari VGA, terus dia membentuk gambar menggunakan titik cahaya di layar. Ya, menggunakan backlight plus filter warna dan lain-lain. Beda-beda karakteristik ya. TN, IPS, VA, OLED cara kerjanya juga beda-beda. Ada yang layar datar gini, ada yang curve, ada yang mungkin macam-macam lah sekarang. Intinya seperti itu. Perangkat output speaker, nah juga. Itu kalau yang itu ini monitor saya sendiri, terus ini juga speaker saya sendiri yang sebelah kiri. Jadi kalau speaker perangkat yang menghasilkan suara berdasarkan penerimaan sinyal suara dari sound card. Ya, jadi setelah diproses nih sinyal suaranya dikeluarkannya lewat sini. Mau headphone kayak ya, mau headset, tetap aja itu perangkat output untuk mengeluarkan suara. Mau yang cuma 2.0, 2.1 atau 5.1 kan, ada 5 satelit seperti ini, 1 subwoofer atau 7.1. Intinya adalah untuk mengeluarkan suara. Ada juga printer untuk menghasilkan teks dan grafik di atas kertas, baik menggunakan tinta maupun toner. Tinta yang untuk yang inkjet, toner untuk yang laser. Pasti udah pakai semua ini. Sehari-hari pasti pakai. Nah, perangkat komunikasi. Ada modem, router ya. Komputer bisa aja stand alone, nggak connect kemana-mana. Tapi jelas perangkat komunikasi ini bisa memperluas kemampuan komputer lebih jauh lagi. Ada modem ya. Modem itu modulator demodulator. Makanya disingkat modem. Jadi dia akan melakukan modulasi nih. Ketika kita mau mengirimkan data, dia akan melakukan modulasi dulu. Dia numpangin dulu nih informasi yang kita kirimin ke dalam sinyal pembawa. Nah, lalu ketika udah mau nyampe di penerima, modem di sana itu akan melakukan demodulasi. Jadi dia memisahkan sinyal informasinya dari sinyal pembawanya, supaya informasinya bisa didapatkan sama penerima. Modem macam-macam nih. Modem dial up dulu, jangan Telkomnet instan, mungkin kalau ngerasain yang cuma 56 kbps, atau modem ADSL dulu ya, speedy, gitu. Kabel modemnya, First Media yang masih pakai HFC, sampai ke sekarang yang sudah berbasis fiber optik, itu namanya ONT sekarang, Optical Network Termination, optical. Intinya sama sih untuk merubah sinyal ke dalam bentuk lainnya, seperti itu aja. Terus ada router juga. Kalau udah agak advance nih di rumah atau di kantor, pasti pakai router. Jadi untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik jaringan yang sama atau jaringan beda, dan kita bisa menyebarkan juga. Kita bisa routing nih ke perangkat mana aja. Jadi router ini untuk area sini, untuk area situ. Intinya untuk ngirimin paket data melalui jaringan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Ya, itu fungsi router. Wireless router. Nggak membahas switch dan hub di sini ya. Nah, software.
sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, bisa berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah yang kita inputkan, gitu. Nah, software itu udah jelas nggak ada bentuk fisiknya karena dia hanya terdiri dari kumpulan instruksi aja. Itu juga kalau nggak ada monitor kan nggak bisa ngeliat kan codingannya. Jadi suatu perangkat komputer itu bisa menjalankan perintah yang kita inputkan itu menggunakan software. Ya, jadi ada dua jenis software dasar, ada sistem software sama application software. Nah, sistem software itu adalah software yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas operasi penting, pengelolaan hardware, dirancang untuk menyediakan platform bagi software lain, intinya yang menjadi wadahnya, yang menjadi dasarnya, jadi memungkinkan application software lain untuk dijalankan. Ya, apa itu dia? Dia itu adalah sistem operasi, operating systemnya. Jadi dia program kontrol utama yang menjalankan komputer. Komputer kalau nggak ada OS-nya nggak mungkin kan. Terus kita mau install misalnya Office, terus ada Photoshop, Premiere, dan lain-lain. Kalau nggak ada OS-nya kan nggak mungkin juga. Jadi dia adalah program kontrol utamanya ya, software dasarnya dulu. Program-program ya dia untuk mengontrol hardware juga dengan drivernya. Nah, contohnya Windows ya sekarang ini 7, 8, 10, 11, Linux, Mac OS, ya ini semua contoh operating system. Linux banyak distribusinya ya, nggak mungkin disebutin satu persatu. Windows juga sudah sampai 11. 8 juga sebenarnya ada 8.1. Nah, terus application software itu apa? Nah, itu software yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas spesifik atau fungsi tertentu. Jadi dia nggak bisa jalan secara independen ya. Butuh lingkungan yang sudah disediakan oleh operating system. Jadi harus ada operating systemnya dulu, baru si application software itu bisa diinstal. Ya. Contohnya tuh Office and Productivity, Microsoft Office, browser, Chrome, Firefox lah, Opera lah, Microsoft Edge lah, foto video editor, ada Photoshop, Premiere, Filmora mungkin, KineMaster gitu ya. Nah, security apps kayak Kaspersky, Norton, Bitdefender, dan lain-lain. Multimedia streaming apps kayak Netflix ya untuk film-film, video, Spotify untuk lagu-lagu. Pokoknya ini semua application software. Ya, jadi dia tidak bisa berjalan tanpa ada operating system. Ya, sebuah komputer itu butuh nyawanya, sistem softwarenya, ada OS-nya dulu supaya mereka ini bisa diinstal dan dijalankan oleh komputer tersebut. Oke? Nah, sampai situ paham ya? Tadi masuk 1.5, sekarang masuk ke poin 1.6. Ada yang mau bertanya dulu sejauh ini? Ya. Lanjut ya. Where is information technology headed? Kemana arahnya perkembangan TI ini sekarang? Nah, perkembangan komputer itu intinya menuju ke arah 3 dasar ya. Ada miniaturisasi, semakin kecil, dan kecil, faster, udah kecil, speednya lebih cepat lagi, lebih tinggi, dan affordability, keterjangkauan, harganya yang semakin murah. Jangan jadi early adopter ya, itu pasti mahal. Jangan baru launching udah beli, itu pasti mahal banget. Tapi tunggu aja dulu. Jadi, mengarahnya ke sini. Dia lebih kecil, lebih cepat, dan lebih murah. Itu perkembangan komputer itu seperti itu. Ya. Nah, perkembangan komputer itu disandingkan dengan komunikasi, nah itu akan meningkatkan konektivitas, interaktivitas, dan dukungan multimedia. Ya, jadi ingat, miniaturisasi, faster speed, sama affordability. Lebih kecil, semakin kecil, semakin cepat, dan semakin terjangkau.
Itu pengembangan secara dasar itu seperti itu. Nah, miniaturisasi. Kita tahu kan, prosesor itu di dalamnya ada banyak transistor. Nah, transistor-transistor yang dirangkai ya di dalam satu PCB lah, dalam satu IC lah atau apalah itu. Nah, transistor itu perangkat kecil yang digunakan sebagai pintu gerbang untuk mentransfer sinyal listrik di sepanjang jalur atau sirkuit atau PCB yang sudah kita tentukan. Dibuat pertama kali tahun 47. Sebenarnya udah dirancang dari tahun 26, tapi baru bisa berfungsi pertama kalinya tahun 1947. Ya. Ukurannya coba aja lihat seperti itu. Segenggaman tangan itu satu biji transistor segitu. Itu mungkin sekitar berapa senti ya? Ada mungkin sekitar 6 senti lah, 5-6 senti. Satu transistor. Tapi ingat, di dalam prosesor zaman sekarang ada berapa transistor di dalam kepingan prosesor yang hanya cuma 4x4 cm itu? Ada miliaran. Berkat proses fabrikasi yang semakin kecil, berkat miniaturisasi ini. Ya. Nah, terus dikembangkan juga integrated circuit, IC, ya, kumpulan sirkuit atau jalur listrik yang ada di kepingan silikon. Ya. Silikon kan jadi bahan dasar untuk membuat prosesor saat ini atau membuat hardware komputer. Nah, barulah ada mikroprosesor, prosesor yang ada di komputer-komputer kita saat ini ya, mau di desktop kayak mau di laptop kayak pasti ada ininya, yang bisa melakukan perhitungan yang dulunya butuh komputer sebesar ruangan. Ya, bayangin aja satu transistor, kan nggak mungkin komputer berjalan dengan satu transistor saja kan, butuh rangkaian. Kalau satu transistor aja bisa 5-6 cm seperti itu, dirangkai 100 aja, itu udah butuh ruangan berapa. Nah, sedangkan hanya seukuran ini aja sekarang, itu di dalamnya sudah ada miliaran transistor. Jadi udah bisa melakukan kalkulasi yang dulunya itu butuh satu ruangan besar untuk menjalankan sebuah komputer. Ya, itu kalau dibuka prosesor ya dalamnya seperti itu. Bahkan intinya sendiri itu tidak sebesar kepingannya, hanya sekitar 1 sentian lah itu. Core-nya sendiri itu di situ. Tempat miliaran transistor ada di dalamnya itu situ, yang tengah kecil itu. Amazing. Nah, speed. Karena miniaturisasi tadi sama material baru dalam pembuatan prosesor, ya sekarang kan dari zaman saya pakai prosesor tuh berapa ya? Berapa nanometer ya? 22 nanometer, kan Intel perkembangan gitu ya, 14 nanometer, 10, 7, 5, 3, nanti kan angka semakin kecil, semakin nano. Nah, dengan semakin kecil, material baru juga akan dikembangkan terus untuk memproduksi prosesor lebih banyak lagi komponen yang bisa dimasukkan ke dalam perangkat. Ya kan? Semakin kecil perangkatnya, otomatis dengan wadah yang sama akan semakin banyak yang bisa dimasukkan ke situ. Jadi otomatis kecepatan pemrosesannya akan lebih cepat lagi. Nah, kapasitas penyimpanan data juga akan semakin lebih besar dari sekarang ini. Ya, affordability. Sebenarnya harga prosesor ini, tipe ya, bukan susah, sangat jauh. Sudah sangat jauh lebih murah. Bukan dulu sih. Sekarang itu kan udah di bawah $1.000. Kita bisa nemuin prosesor yang cuma harga 2 jutaan sampai yang 8 juta, 9 juta itu udah kencang banget daya komputasinya dibandingin komputer yang segede gaban itu tahun 80-an yang harganya lebih dari $1 juta. Ya. Oke, jadi ingat miniaturisasi, speed sama affordability. Lebih kecil, lebih cepat, dan lebih murah. Itu tren untuk pengembangannya ya. Terus dari sisi komunikasi, sistem IT itu sekarang lebih terhubung ya, lebih connectivity, lebih interaktif, dan mendukung lebih banyak ragam multimedia. Nah, kita lihat dari sisi connectivity. Dia mengacu ke koneksi antar komputer melalui jalur komunikasi untuk menyediakan akses informasi secara online. Jadi memungkinkan, ya kita beremail lewat itu kan.
kita chatting, kita belanja online, kita main game online. Yang penting ada konektivitas. Oke? Karena kalau itu nggak ada, ya nggak mungkin. Nah, interactivity itu mengacu ke komunikasi dua arah. Jadi pengguna itu kita user bisa mengerti informasi yang dia terima dan memodifikasi apa yang dilakukan oleh komputer. Ya, ada pertukaran informasi, ada dialog, ada sebuah imbal balik gitu antara pengguna sama komputer, lalu komputer merespon permintaan pengguna. Jadi semua software sih udah interaktif ya sekarang dengan berbagai macam input perintah. Nggak cuma lewat keyboard mouse lagi, kita bisa pakai gestur kan, kita pakai gestur gerakan tangan atau sensor-sensor tertentu. Semakin interaktif. Dan multimedia, ya. Di pertemuan lalu itu pernah kita bahas multimedia itu mengacu pada teknologi yang menjadikan informasi di lebih dari satu media. Multimedia itu kan multiple media ya, jadi bentukannya bisa banyak. Di sini ada teks, gambar, video, suara, dan animasi dalam satu komunikasi terintegrasi. Jadi dalam satu jalur komunikasi sekarang sudah bisa berkat WWW ya. Nah, jadi internet itu lebih luas lagi sekarang karena berbagai macam media tadi itu, teks, gambar, video, suara, animasi itu udah bisa disalurkan. Ya, kita mau nonton video, tinggal streaming. Kita mau dengerin lagu, tinggal streaming. Kita mau nyimpen foto gitu, nyimpen apa, ketikan segala macam, kita tinggal upload sekarang. Udah enak. Nah, when computers and communication converge, jadi ketika komputer sama komunikasi itu bersatu, akan menghasilkan portability, personalization, collaboration, cloud computing, big data, sama artificial intelligence. Banyak amat ini ya maksudnya. Ya, jadi sistem IT kan udah beralih dari perangkat pribadi standalone ke jaringan yang lebih luas lagi. Ya, perangkat yang lebih kecil, penyimpanan online-nya juga lebih besar. Saat ini kan seperti itu. Jadi bergabungnya komputer sama komunikasi itu menghasilkan produk-produk elektronik yang punya banyak fungsi saat ini. Ya, TV sebagian besar udah bisa akses ke internet langsung ya kan, smart TV itu udah ada OS-nya sendiri. HP sekarang juga udah bisa sebagai kamera, sebagai penunjuk jalan kan dengan GPS-nya dan lain-lain. Udah secanggih itu. Nah, dan akan menghasilkan portability. Nah, dulu yang namanya portability itu ada ininya, ada drawback-nya. Jadi ketika kita mau ukuran dan bobot yang lebih kecil, otomatis kita mendapatkan daya komputasi dan kenyamanan yang turun gitu. Daya komputasinya nggak tinggi, terus nggak begitu nyaman dipakainya. Tapi karena pengembangan tadi itu, yang miniaturisasi, speed sama affordability, anggapan tersebut udah patah. Ya, jadi sekarang perangkat-perangkat kecil, smartphone kita ini aja prosesornya udah kencang-kencang banget. Ya, mau ngapain aja bisa kan sekarang. Mau multitasking berat pun bisa gitu. Jadi udah nggak seperti zaman dulu lagi ya. Personalisasi, ya, jadi informasi itu dibuat disesuaikan dengan preferensi pribadi. Jadi ada aja tuh program yang menyisihkan berita dan informasi terbaru dari internet hanya untuk topik yang telah ditentukan. Jadi kita bisa ngisi preferensi apa aja yang mau muncul nih ketika kita berinternet itu ada. Sama iklan produk yang ditampilkan berdasarkan pola pembelian, pencarian, dan kriteria lainnya. Ini sih sekarang banget ya. Kalau kita buka, kita sering browsing nih di e-commerce gitu, akan muncul tuh yang sering kita buka tuh ada saran-sarannya seperti ini. Bahkan kadang dari cookie itu bisa dilihat ketika kita browsing di internet lewat browser, akan muncul juga iklan-iklan yang barang-barangnya mirip sama yang sering kita lihat gitu. Kayak gitu. Kolaborasi, nah, secara massal ya, pakai teknologi untuk file sharing misalnya. Pokoknya untuk berbagi apapun secara instan, tinggal klik dong sekarang. File sharing, ensiklopedia yang diupdate kelompok kontributor kayak wiki ya, Wikipedia gitu. Jejaring sosial, citizen journalism, pokoknya sekarang kan gampang sekali. Kita upload foto, terus ada komentar, kita balas komentar, itu udah collaboration. Dari sisi collaborationnya udah dapat. Ya. Cloud computing, sorry agak ngebut ya ke belakangnya. Nah,
dulu namanya on demand atau grid computing atau software as a service. Jadi softwarenya tidak ada tidak dijalankan oleh komputer yang secara fisik ada di dekatnya, gitu, tapi di tempat lain gitu. Nah, dasarnya cloud computing itu adalah nyimpan data, informasi atau software bukan di komputer pribadi atau komputer perusahaan sendiri, tapi pada server di internet. Ya, di server itu bisa di mana-mana. Nah, mereka ada di suatu tempat di awan. Nah, makanya itu disebut cloud computing. Jadi kesannya ada di awang-awang gitu. Sebenarnya itu di awan, cloud computing. Udah banyak yang menggelar layanan cloud khusus tuh kayak Amazon Web Service, AWS ya, Google Cloud Platform, Microsoft Azure sama Oracle Cloud. Yang perusahaan-perusahaan besar aja sih yang mainnya. Oke. Jadi idenya tuh perusahaan bisa memanfaatkan komputer atau server sesuai kebutuhan. Ya, nggak harus dia implementasi, dia ngadain server yang sebegitu banyaknya, tapi bisa disewa lah di tempat lain untuk dari layanan yang menyediakan cloud computing gitu ya. Jadi beban kerja komputasinya itu bisa dibagi-bagi nih di data center di berbagai belahan dunia. Jadi harapannya adalah cloud computing ini bisa lebih murah dan lebih mudah ketimbang kita beli mikrokomputer sendiri, kita beli PC segala macam, kita beli workstation, atau kita nyediain mainframe sendiri, bikin server sendiri, atau menjalani software sendiri. Nah, diharapkan dengan cloud computing ini semua bisa dilakukan hanya cukup lewat jaringan internet saja. Karena di sana bisa menyangkut tuh ada server, ada storage, ada secara mobile pun bisa kan diakses, ada aplikasi, database, pokoknya semua bisa diakses dari jarak jauh. Ya, kedepannya mungkin seperti itu. Tapi ingat aspek security-nya ya. Big data dan AI. Ya, big data adalah data yang sangat besar dan kompleks sehingga tidak dapat diproses menggunakan metode konvensional ya. Butuh tools analisis khusus untuk bisa mengambil dari big data ini. Jadi ini adalah kumpulan data di seluruh dunia ya. Jadi isinya nggak cuma kayak buku-buku, artikel berita, jurnal, tapi juga situs web, pesan-pesan di Twitter, postingan di Instagram, blog, komen-komenan di Facebook, itu juga sebuah data. Jadi semua yang kita lakukan nih, kayak kita login aja nih, kita login, kita join Zoom, kita masukkan meeting ID sama password, itu udah terrecord di servernya sana, itu juga udah berupa data. Perangkat ini jam segini masuk melakukan meeting, nah, ya kan, hari ini jam sekian, lokasinya di mana, itu semua direkam menjadi data. Ya, kombinasi cloud storage sama big data dengan kekuatan komputasi ini zaman sekarang adalah machine learning. Ya, jadi komputer itu udah bisa memahami makna dan membuat prediksi tertentu. Jadi sudah komputer itu sudah bisa belajar sendiri. Belajarnya pakai apa ya? Pakai AI. Jadi machine learning itu cabang dari AI ya. Jadi teknologi pengembangan mesin untuk meniru kemampuan manusia. Ya, belajar, menalar, komunikasi, melihat, mendengar. Ya. AI itu ya dasarnya penggunaan algoritma, jelas dong. Riset dulu kan di awal, baru dia belajar belakangan nanti. Dia nyimpen apa aja yang pernah kalkulasiin gitu. Nah, rumus-rumus atau serangkaian langkah untuk memecahkan masalah tertentu. Nah, bidang pemanfaatan lainnya tuh ada VR ya, virtual reality. Kalau pernah pakai, saya pernah pakai itu kacamatanya dan lumayan sih. Aneh tapi sesuatu yang baru gitu. Robotika udah jelas. Robot AI mah udah banyak filmnya ya. Robot-robot menguasai dunia gitu misalnya. Itu udah banyak filmnya dari dulu. Terus natural language processing supaya komputer itu bisa mengenali dan memahami bahasa manusia. Itu semakin dikembangkan juga sekarang. Dan jangan lupa mungkin kayak yang paling dekat dengan kehidupan kita misalnya kayak saya contohkan Telkomsel deh buat yang pakai Telkomsel. Kalau dia sering pakai
dia dengan memanfaatkan AI ya, sama machine learning juga, dia akan membaca data kita. Nah, ketika kita ngisi pulsa yang mahal-mahal nih, 50.000, 100.000, pokoknya sebulan itu bisa di atas 100.000, akan muncullah paket-paket data atau harga-harga paket yang mahal-mahal. Tapi kalau kita nggak pernah, jarang banget isi pulsa, jarang transaksi, pakai pulsa itu, atau nggak pernah beli paket data yang mahal-mahal, yang intinya transaksinya kecil-kecil, nah dia akan menawarkan paket-paket yang murah juga. Gitu. Kayak gitu sih kalau yang dekat sama kehidupan kita. Itu di Telkomsel ya, saya ngerasainnya seperti itu, nggak tahu di operator lain. Nah, kira-kira seperti itu sih untuk materi hari ini. Saya kebut untuk itu dulu ya, sebelum ada yang bertanya. Pak, mohon izin Pak. Ya, Nanti sebelum absen, saya mohon izin untuk Bapak, saya minta waktu sekitar 30 detik. Saya mau berikan pengumuman, soalnya kalau setelah absen takut udah ada yang live meeting gitu Pak. boleh. Apa? Silakan. Oh, sekarang aja Pak. Sekarang aja lah. Oh ya, oke. Terima kasih Pak. Yuk. Oke, halo semuanya buat teman-teman dari IF, SI, sama TI. Saya mengundang teman-teman untuk bergabung di grup kita, itu grup Linux User ITTS. Di grup ini kita akan bahas segala sesuatu tentang Linux ya, mulai dari desktop, server, mulai dari penggunaan sehari-hari sampai instalasi server dan lain-lain gitu. Nanti akan ada video-video juga, ada bisa sharing juga kalau misalkan ada mau bertanya dan lain-lain gitu. Nah, Bro Faiz boleh di-share nanti link invitation link-nya di chat ini ya, chat Zoom-nya. Kemudian ada bocoran sedikit untuk untuk grup nantinya akan ada juga grup lain, itu grup tentang startup. Kita akan belajar banyak tentang membangun bisnis startup, bagaimana mengelolanya, mencari investor, membangun ide bisnisnya, membuat bisnis model canvas dan lain-lain gitu. Tapi nanti itu setelah dari grup yang Linux User ITTS ini. Sekian pengumumannya, ditunggu teman-teman yang mau bergabung. Come join us. Thank you, Pak. Yap. Oke. Oke, standby. Seperti biasa, standby kamera pendengarannya. Saya manggil cuma sekali, oke. Dan hari ini saya mulai dari informatika. Karena kan saya geser-geser terus lah. SI, TI, RSI, gitu. Minggu depan SI yang duluan. Oke, saya mulai dari informatika. Tolong standby segera. Abdul Hanif Fahri, Abdul Rahman Zawhari, Ahmad Farid Raihan ada. Hadir, Pak. Ya. Agus Saputra, Ahmad Nathan Firdaus, Halo Pak. Ahmad Nathan Firdaus. Bukan Rahmat Putra, tadi Agus Saputra. Ya, oke. Salah, Ahmad salah, Firdaus, maaf Pak. nggak ada. Maaf Pak, nggak ada Pak. Ya, Andi Nur Azairi, Delima Juliani, Dava Faizuddin, ada. Hadir, Pak. Diaski Arta Putra, Hadir, Pak. oke. Doni Antonius, Mas Ahmad boleh di-mute dulu. Oke. Doni Antonius, Fadel Muhammad, Hadir, Pak. Hadir. Fernanda Harjoki, Hadir, Pak. oke. Gary Hadir, Pak. Cokolatos, Iya. Habib Alwi, Heidi Angkawiana, Hadir, Pak. Ibrahim, Hadir, Pak. oke. Ilham Hadiansyah, Hadir, Pak. sip. Khairi Syahria,
Nggak ada. Lia Octavia? Nggak ada. Lili Karoma? Muhammad Ramadan Fauzi? Muhammad Alfian? Muhammad Fajar Nugroho? Muhammad Farid Ramadan? Hadir. Yep. Rahmat Putra? Nah, ada. Hadir Pak, hadir Pak, hadir. Romi Fadlia? Hadir Pak. Nah. Saat Abdurrahman? Sandy Aditya? Hadir Pak, hadir. Oke. Udah nggak pernah ke kampus ya? Apa? Udah jarang ke kampus? Ya. Suripto? Enggak dia kemarin datang. Suripto? Syahrul Faiz? Hadir Pak. Yep. Teguh Hendro? Hadir Pak. Yup. William Pratama? Katanya hadir Pak, jaringannya lagi error katanya. Tadi saya Dicek. lihat emang ada. Saya lihat emang ada. Yazid Syafiq? Hadir Pak. Oke. Udah ya, IF no complaint ya. Sip. Saya ke SI. Agnesta